Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan ya, nama saya Bunisa Nur Faiza. Di sini saya akan mengajar kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya sama Allah. Ingat, jaga diri masing-masing, olahraga yang teratur, dan tetap semangat. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Sebelum Bu Nisa menjelaskan teks berita, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu teks berita? Ya. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sudah terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar, kita lihat di televisi, secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Yang kedua ada unsur-unsur berita, 5W, 1H atau disebut dengan adik Simba. Yang pertama, what atau apa, yang artinya suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi tentang pernyataan yang dapat menjawab sebuah pertanyaan. Yang kedua ada wo, yaitu siapa, yang artinya suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur wo, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when atau kapan. Pengertiannya yaitu suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa yang terjadi. Yang keempat ada where atau di mana, yaitu suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi tentang deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima ada why atau mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana, yang artinya suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada ringkasan teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Selanjutnya ada teks berita untuk menyimpulkan. Yang pertama, tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Yang kedua, kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur berita, 5W, 1H. Dan yang terakhir, menyampaikan kembali pokok atau unsur berita ke dalam karangan singkat. Nah, di sini ada langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi dan teliti. Yang kedua, mencatat pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok berita menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok berita. Nomor 5, menyampaikan isi berita secara lisan maupun tertulis. Nah, di sini Bu Nisa sudah menyiapkan contoh teks berita ya. Curah hujan tinggi. Selamat siang pemirsa. Berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus tinggi selama 1 minggu ke depan. Penduduk Jakarta diharapkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan angin kencang. Curah hujan tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan jalan layang baru di wilayah timur Jakarta. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar merasa khawatir dengan datangnya bencana banjir. Tentunya, situasi seperti ini tidak diharapkan terjadi oleh setiap orang. Berikut liputannya, terima kasih. Nah, setelah Bu Nisa menjelaskan tentang teks berita, di sini saya beri tugas untuk dikerjakan di buku tulis. Ada penilaian harian yang ada 5 soal. Kemudian uji petik dan produk kerja ada 5 soal juga. Nah, cara mengerjakannya, kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia
Kemudian kirim via WA berbentuk foto kepada guru yang bersangkutan atau guru mata pelajaran. Jangan lupa untuk diberi nama dan nomor presensi. Sekian penjelasan yang dapat Bu Nisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.